Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Wahabi, kelompok Wahabi yang mengaku sebagai Salafi, itu memang suka menyesatkan amal orang lain, bahkan mengkafirkan amalan orang lain. Kemudian muncul generasi Wahabi yang tidak terima. Kata generasi Wahabi ini, oh enggak, tidak ada Ustadz Salafi yang bermudah-mudahan menyesatkan dan mengkafirkan kecuali ada hujjah. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh generasi Wahabi ini mengkonfirmasi atau menjadi sebagai bukti bahwa kelompok Wahabi ini memang suka mengkafirkan, suka menyesatkan amalan orang lain. Karena Wahabi menganggap ada hujjah, maka kemudian kelompok Wahabi ini menyesatkan bahkan mengkafirkan amalan umat Islam atau mayoritas umat Islam. Gampangnya begini, kalau ada pemahaman yang beda dengan faham Wahabi atau sebuah pemikiran yang tidak sama dengan pemikiran Wahabi, maka oleh Wahabi ini dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah atau disebut sebagai ahli bid'ah, disebut sebagai kesesatan, bahkan disebut sebagai kesyirikan. Orang yang mengerjakannya bisa terjerumus kepada kekufuran. Misalnya ada sebuah hadis, lalu Wahabi mengartikan bahwa hadis ini pengertiannya adalah A. Kemudian ada ulama lain yang mengartikan atau memahami bahwa pemahaman hadis tersebut adalah B. Maka Wahabi memvonis bahwa ulama B disebut sebagai ahli bid'ah, sesat, bahkan kufur, lalu masuk neraka. Dan banyak sekali buktinya bahwa kaum Wahabi, kelompok Wahabi ini memang suka menyesatkan bahkan mengkafirkan amalan umat Islam. Contoh, misalnya dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu pendiri Wahabi, itu jelas-jelas mengkafirkan umat Islam selain dirinya. Mari kita baca pengakuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, salah satu kitab yang menjadi rujukan Wahabi. Wa ana ukhbirukum, dan aku mengabarkan kepada kalian, an-nafsi, tentang aku, wallah, demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Laqad talabtul ilma, sungguh aku telah mencari ilmu, wa ataqidu wa taqada man arafani, dan orang yang tahu tentang aku telah meyakini annali ma'rifah, bahwa aku memiliki pengetahuan. Wa ana dzalikal waqt la a'rifu makna la ilaha illallah, dan aku pada waktu itu tidak tahu arti la ilaha illallah. Wala arifu dinal Islam, dan aku tidak tahu agama Islam. Qabla hadzal khairi alladzi manallahu bihi, sebelum kebaikan ini yang Allah berikan. Wa kadzalika masyayikhi, dan juga guru-guruku, ma minhum rajulun arafa dzalika, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui hal itu. Maksudnya mengetahui pemahaman yang murni versi Wahabi, mengetahui arti la ilaha illallah yang sebenarnya. Jadi nggak ada yang tahu arti la ilaha illallah yang sebenarnya kecuali Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Artinya apa? Artinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengaku yang tahu arti la ilaha illallah hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan yang lain enggak tahu. Kalau ada orang enggak tahu arti la ilaha illallah, berarti ya bisa disebut sebagai kekufuran, bisa disebut sebagai orang kafir. Wong enggak tahu makna la ilaha illallah, berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menuduh ulama, menuduh umat Islam selain dirinya sebagai orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian bukti yang kedua masih dalam kitab yang sama, yaitu kitab Ad-Durar As-Saniyah, salah satu kitab rujukan kaum Wahabi yang ada di Arab Saudi, bahkan di seluruh dunia. Di dalam kitab ini ada penjelasan seperti ini. Wa qad manallahu alaikum, dan Allah telah memberi anugerah kepada kalian, bi iqrari ulama'il musyrikin, dengan pengakuan ulama musyrik. Jadi di sini kaum Wahabi yang menulis kitab ini itu menyebut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai ulama musyrik. Bihada kullihi, dengan ini semuanya. Sami'tum iqrarahum, kalian mendengar pengakuan mereka, anna hadzal ladzi yuf'alu fil haramin, bahwa sesuatu yang dilakukan di Makkah dan Madinah, wal Basrah dan Basrah, wal Irak dan Irak, wal Yaman dan Yaman, anna hadza syirkun billah, bahwa ini adalah kesyirikan kepada Allah. Faqaru lakum anna hadzal din alladzi yansuruna ahlahu, maka mereka, maksudnya ulama musyrikin, itu telah mengaku kepada kalian bahwa agama ini
yang ditolong oleh mereka. Wa yaz'umuna annahum asawadul a'dham, dan mereka mengira bahwa mereka itu adalah kelompok Islam mayoritas. Aqarru lakum anna dinahum huwa syirik. Mereka mengaku kepada kalian bahwa agama mereka adalah kesyirikan. Dari pemaparan ini bisa kita fahami bahwa kelompok Wahabi, terutama yang menulis tulisan ini di dalam kitab Ad-Dur As-Saniyah, menuduh bahwa mayoritas umat Islam adalah musyrik, mayoritas umat Islam adalah kafir. Pertanyaannya sekarang, kok bisa Wahabi menganggap bahwa mayoritas umat Islam itu kafir? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika ada perbedaan di antara umat Islam, maka ikutilah mayoritas ulama. Kemudian bukti yang ketiga bahwa Wahabi itu memang suka mengkafirkan, bisa kita lihat dalam kitab yang berjudul Syarah Nawaqidil Islam yang ditulis oleh Khalid bin Ali Al-Ghamidi. Dalam kitab ini penulisnya menghukumi musyrik, menuduh musyrik, menuduh kafir puluhan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan ratusan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ulama ahli hadis seperti Imam As-Suyuti dan ulama-ulama lain seperti Imam Az-Zarqani dan lain sebagainya. Coba kita lihat list ulama yang dimusyrikkan atau dikafirkan oleh Wahabi Khalid bin Ali Al-Ghamidi. Ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Al-Qushairi, ada Al-Imam Taqiyuddin As-Subuki, ada Al-Imam At-Taftazani, ada Al-Imam As-Suyuti, ada Al-Imam Al-Qustulani, dan ulama-ulama lain yang memiliki andil besar di dalam keilmuan Islam. Ini juga ulama-ulama yang dituduh musyrik, dituduh kafir oleh salah satu Wahabi penulis Alkitab Syarah Nawaqidil Islam. Di sini ada Al-Imam Al-Munawi, ada Al-Imam Asy-Sya'rani. Al-Imam Al-Munawi ini salah satu ulama di dalam hadis, beliau termasuk ahli hadis. Bahkan ulama-ulama seperti Ibnu Ajibah itu juga dituduh musyrik, seperti Al-Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi itu juga disebut musyrik, dan juga Al-Imam Zain Ahmad Zaini Dahlan, ini salah satu guru ulama di Indonesia, itu juga dituduh musyrik oleh Wahabi. Bahkan ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Ali Jum'ah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti itu juga dituduh musyrik oleh Wahabi ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini contoh di dalam kitab Syarah Nawaqidil Islam. Ya, bagaimana muallifnya, pengarangnya yang termasuk dari kelompok Wahabi ini mensyirikkan, mengkafirkan Al-Imam As-Suyuti, di mana Al-Imam As-Suyuti ini diakui oleh para ulama Islam sebagai orang yang berilmu, sebagai orang ahli hadis dan lain semacamnya. Di sini oleh kelompok Wahabi, oleh orang Wahabi, Imam As-Suyuti itu dikatakan sebagai a'immatis syirik, termasuk imam-imam syirik atau ulama-ulama syirik. Kenapa Wahabi ini mengatakan dan menuduh bahwa Al-Imam As-Suyuti itu sebagai imam syirik, imam musyrik? Karena Al-Imam As-Suyuti memperbolehkan istighosah atau memperbolehkan seperti amalan-amalan tawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah wafat, atau kepada para wali atau kepada orang soleh. Jadi kalau sekilas saya baca, ulama-ulama Islam, ulama-ulama mayoritas yang dikafirkan oleh Wahabi ini, itu sebabnya karena memperbolehkan yang namanya istighosah atau semacamnya seperti tawassul dan lain sebagainya. Jadi kadang mulut Wahabi dan kenyataan itu memang berbeda.